Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Part 2 dari ilmu yang ibarat mutiara berlumuran tanah. Kenapa dikatakan berlumuran tanah? Karena ilmu tersebut, hikmah tersebut hanya bisa didapati oleh orang-orang yang terbuka mata hatinya. Tidak bisa dilihat oleh orang yang buta mata hatinya. Karena apa? Hal itu nampak di sekitar kita, terang benderang, tapi tidak bisa didapati hikmah tersebut ketika kita memandangnya hanya dengan pandangan mata lahiriah. Contohnya seperti yang ingin saya angkat, yaitu tema hanya karena pakaian manusia itu bisa terhina di sisi Allah. Seperti apa itu? Sudah banyak nampak yang dilakukan oleh saudara-saudari kita yang kaya raya, baik itu nampak di medsos, Instagram, YouTube, TikTok, dan yang lainnya. Orang-orang yang dengan hartanya itu membeli pakaian yang harganya fantastis. Hanya satu kaos harganya berjuta-juta. Bahkan ada pakaian dengan harga puluhan juta dan ratusan juta mungkin ada juga. Ya. Nah, seperti itu adalah sikap yang tercela dari sudut pandang Islam. Karena orang yang berboros-boros itu adalah saudara setan dan akhirnya nanti bisa masuk ke dalam neraka kalau mereka tidak menyadari kesalahannya itu, tidak bertobat sebelum meninggalnya. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 27. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Begitu juga di dalam surat Fatir ayat 6. Ya, Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah dia musuh karena sesungguhnya setan-setan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Orang yang awam, orang yang buta mata hati menganggap harta itu adalah harta miliknya sendiri. Ya. Hal ini sangat keliru karena apa? Allah Ta'ala memberikan hal itu sebagai titipan saja. Dianjurkan untuk beribadah kepada Allah memakai sarana harta tersebut, bukan untuk bermegah-megahan, bukan untuk memamerkan, bukan untuk menyombongkan diri dengan harta itu. Nanti akan ditanya bagaimana cara mendapatkan harta itu dan juga bagaimana cara membelanjakannya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW di dalam hadis riwayat Ibnu Hibban dan At-Tirmizi. Beliau bersabda, tidak akan bergeser kedua telapak kaki seorang hamba di hari kiamat sehingga ditanya dengan 4 macam, yaitu tentang umurnya habis digunakan untuk apa, jasadnya rusak digunakan untuk apa, ilmunya bagaimana mengamalkannya, hartanya dari mana mencari dan kemana membelanjakannya. Kalau ada umat Islam yang memiliki harta banyak, lalu mengatakan itu harta-hartanya sendiri karena pekerjaannya sendiri, maka ketika itu dia sudah mengingkari bahwa Allah lah yang memberi rizki. Dan ketika mereka bermegah-megahan, berboros-boros, sampai dia meninggal, maka ingatlah firman Allah tentang yang demikian itu di dalam surat At-Takasur ayat 1-8. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Kemudian sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui. Sekali-kali tidak, sekiranya kamu mengetahui dengan pasti. Niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Kemudian kamu benar-benar akan melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang megah dunia itu, di dunia itu. Jadi hati-hati saudara-saudariku, apabila Anda memiliki harta yang banyak, jangan sampai mengikuti cara-cara setan
yang berboros-boros dengan apa yang dimilikinya. Karena apabila berbuat demikian sampai mati belum bertaubat, maka bisa jadi dengan hal itu, dengan pakaian yang Anda agung-agungkan, Anda pamer-pamerkan itu, menjadi hal yang menjadikan Anda masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala, yang apinya lebih dahsyat daripada api di dunia. Yang kedua, orang yang bisa terhina di sisi Allah nanti di akhirat, ketika seseorang itu tidak menutupi aurat. Mereka sengaja memamerkan anggota tubuhnya kepada manusia, apalagi sampai diposting di medsos. Ketika mereka tidur, mereka makan, mereka duduk, mereka santai-santai di rumah, bahkan sampai matinya, ketika postingan itu masih ada di dunia dan dilihat oleh orang lain, apalagi orang yang telah melihat itu sampai berbuat maksiat gara-gara postingannya itu, maka mereka yang memosting itu mendapatkan dosa jariah, dosa yang mengalir terus-menerus selama yang berbuat itu tidak bertaubat kepada Allah. Hal ini saya tujukan lebih khusus kepada perempuan. Karena apa? Rasulullah SAW bersabda bahwa di neraka itu banyak dimasuki oleh wanita, oleh perempuan. Yang salah satunya adalah tidak menutupi aurat sebagaimana mestinya. Ada yang menutupi auratnya tapi tidak maksimal. Seperti halnya orang yang sudah berkerudung, berjilbab, tapi bawahnya celananya memakai celana ketat, sehingga lekak-lekuk tubuhnya masih terlihat, sehingga mengundang syahwat bagi lelaki. Nah, kalau misalkan sudah seperti itu, maka rusaklah ya, amal dia menutupi aurat. Karena apa? Belum maksimal. Nabi mengatakan hal itu dengan pernyataan di dalam hadis riwayat Muslim nomor 2128, para wanita yang berpakaian tapi telanjang. Baju, ia memakai baju, tapi hakikatnya masih telanjang. Karena apa? Masih mengundang syahwat orang-orang yang melihatnya. Nah, banyak juga perempuan yang sudah seperti laki-laki, memakai baju, lengannya kelihatan, rambutnya kelihatan. Terkadang juga, bukan terkadang, sering terlihat di muka umum itu laki-laki perempuan memakai celana pendek seperti hanya laki-laki. Nah, ini yang sudah terjadi pada akhir zaman seperti sekarang ini. Perlu diketahui muslimah yang mungkin belum mengetahui tentang wajibnya menutup aurat seperti yang difirmankan Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Seluruh badan wanita itu semuanya adalah aurat yang harus ditutupi, kecuali wajah dan telapak tangan. Kaki pun harus ditutupi dengan kaos kaki. Maka ini perlu diperhatikan bagi wanita-wanita muslimah. Agar apa? Agar nanti di akhirat tidak ditanyai tentang hal itu. Sangat berbahaya. Karena Nabi bersabda, orang yang seperti itu tidak bisa mencium baunya surga. Jadi perlu saya ingatkan kembali, orang-orang yang nanti bisa terhina di sisi Allah gara-gara pakaian adalah orang yang bermewah-mewahan, yang membeli pakaian yang mahal, berboros-boros, mengikuti langkah-langkah setan. Yang kedua, orang yang terhina gara-gara pakaian adalah wanita yang tidak menutupi auratnya, memakai pakaian yang melekat di badan, yang memperlihatkan lekak-lekuk tubuhnya, memakai pakaian yang menerawang, memakai pakaian yang tidak menutupi aurat secara total. Masih ada bagian-bagian yang terlihat, yang termasuk yang dilarang oleh Allah, yaitu selain wajah dan telapak tangan. Semoga hal ini menjadi manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.